Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Per hari ini 7 September 2020, Malaysia resmi melarang warga negara Indonesia memasuki wilayah Malaysia. Pelarangan ini terkait dengan pencegahan kasus impor COVID-19 meningkat di Malaysia. Tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya. Menyusul perpanjangan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP hingga 31 Desember 2020. Malaysia melarang masuknya warga dari negara yang memiliki lebih dari 150.000 kasus positif COVID-19. Pelarangan berlaku mulai Senin 7 September 2020. Berdasarkan surat edaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, kebijakan ini berlaku bagi WNI yang menjadi penduduk tetap, pemegang visa, dan peserta program Malaysia Rumah Kedua, ekspatriat, pasangan warga negara Malaysia, hingga pelajar. Namun hal ini sudah kita mintakan klarifikasi ke pihak Kedubes Malaysia di Jakarta, dan Duta Besarnya menjanjikan akan segera kembali ke Kemlu untuk menjelaskan alasan atau latar belakang penerapan kebijakan tersebut, dan juga yang bersangkutan menginformasikan bahwa kebijakan ini akan ditinjau setiap minggunya. Kami meminta agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini, mencari jalan keluarnya agar ban itu bisa segera di-lift dan dijadikan solusinya sehingga warga negara kita, tenaga kerja kita bisa segera masuk ke Malaysia, baik yang untuk bekerja di sana ataupun yang melakukan kegiatan usaha, asalkan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita semua sepakati. Selain Indonesia, kebijakan Malaysia melarang kedatangan sejumlah warga negara tetangga juga diberlakukan ke 12 negara lain, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Brasil. Sebagai update, kami telah menerima informasi dari KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur bahwa pemerintah Malaysia telah menambah daftar negara-negara yang dilarang masuk ke Malaysia menjadi total 12 negara. Jadi selain Filipina, India, dan Indonesia, negara-negara yang juga masuk dalam daftar tersebut antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Prancis, Italia, Rusia, Bangladesh, Spanyol, dan Brasil. Sementara laman channel News Asia menginformasikan setidaknya ada 23 negara yang diberlakukan travel ban atau pelarangan perjalanan ke Malaysia mulai hari Senin. Malaysia sendiri terus memantau perkembangan kurva kasus COVID-19 di negara lain. Tidak menutup kemungkinan daftar negara yang dilarang masuk ke Malaysia akan bertambah. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana pemirsa tanggapan Wakil Rakyat terkait dengan kebijakan Malaysia tersebut? Kami akan bahas bersama dengan anggota DPR RI Komisi 1 Muhammad Farhan. Selamat malam Mas Farhan. Mas Farhan, bagaimana nih tanggapan anggota DPR khususnya terkait dengan kebijakan pelarangan dari Malaysia? Tentu kita harus menghormati kedaulatan Malaysia dalam menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam negerinya sendiri. Tetapi pada saat bersamaan, ketika itu berdampak pada kepentingan kita, tentu kita jadi bertanya-tanya. Kita sadar bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja dan pelajar di Malaysia. Nah, untuk itulah menjadi sebuah perhatian khusus tersendiri bagi kita apabila banyak warga negara Indonesia yang kemudian tidak bisa kembali lagi ke Malaysia untuk menjalankan pekerjaan serta aktivitas kegiatan belajar di sana. Belum lagi kita akan menghadapi masalah di mana beberapa pekerja Indonesia yang visanya habis kan harus keluar Malaysia. Bisa-bisa nggak bisa masuk lagi, terputus sudah kerjaannya. Nah, ini yang harus kita hitung betul dampaknya kepada kita. Nah, lalu bagaimana dengan sikap atau reaksi kita sebagai negara yang juga berdaulat? Tentunya kita harus menjadikan ini sebagai salah satu bentuk
introspeksi pada diri kita sendiri, karena ternyata negara lain melihat bahwa kita belum cukup baik untuk melakukan penanganan masalah COVID-19 ini dengan sangat baik. Namun dalam spektrum hubungan negara-negara di dunia ini, di keadaan pandemi COVID-19, bisa saja Malaysia menentukan bahwa dia tidak mau menerima negara yang jumlah atau kasus positifnya lebih dari 150.000 kasus. Tetapi menerima untuk negara-negara yang kurang dari 150.000 kasus. Artinya secara eksplisit dia mengatakan hanya negara-negara yang berhasil menangani dengan baik yang boleh datang ke Malaysia. Tapi pada saat bersamaan terjadi juga paradoks yang lain, yaitu bahwa negara bisa jadi negara yang jumlah kasus positifnya kecil akan melarang juga mungkin warga negaranya untuk datang ke Malaysia. Demikian sebaliknya. Nah, resiprosikal seperti itulah yang harus kita sikapi dengan sangat bijak. Nah baik, kemudian sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Karena jika kita melihat sebenarnya warga negara Indonesia masih bisa mendapatkan akses ke luar negeri, terutama bagi mereka para pelajar maupun mereka yang bekerja. Seperti negara-negara di Eropa, salah satunya Jerman, yang warga negara Indonesia ini masih bisa bolak-balik namun memang dengan protokol kesehatan yang ketat. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan Malaysia? Sebetulnya yang membuat kita agak keki itu kan karena Malaysia mengambil keputusan ini dengan nggak bilang-bilang gitu. Dia kayaknya keputusannya sepihak aja gitu. Padahal kita kan tetangga, kita sama-sama ASEAN. Nah tetapi sebetulnya ini adalah pekerjaan rumah dari Kementerian Luar Negeri. Kita tahu Kementerian Luar Negeri sekarang sangat sibuk dan telah berhasil menunjukkan kerja luar biasa dengan melakukan diplomasi kerjasama penanganan COVID-19 mulai dari pengadaan obat, vaksin, sampai metode-metode baru. Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak menjalin kerjasama tersebut dengan Malaysia? Padahal kita tahu ada jutaan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia dan setiap hari Direktorat Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu selalu memastikan bahwa kita memberikan perlindungan yang cukup baik. Intensitas hubungan ini sayangnya memang tidak kemudian berbuah kerjasama bilateral yang komprehensif mengenai penanganan COVID-19 yang seharusnya bisa membuat Malaysia dan Indonesia sebelum membuat keputusan sepihak ini bisa saling paling tidak ngobrol dulu gitu loh antar tetangga dan antar sesama sahabat ASEAN. Berarti kurangnya komunikasi dan diplomasi ini yang kemudian harus ditingkatkan selain juga meningkatkan penanganan COVID-19 sendiri. Karena memang tidak mudah. Kita harus akui transisi pergantian Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia kan masih belum selesai. Pak Hermono yang kita kenal sebagai seorang diplomat ulung, khususnya dalam hubungan Indonesia-Malaysia, masih belum dibebas tugaskan dari Spanyol dan ditempatkan di Malaysia. Tapi kita memaklumi, ini bukan hal yang mudah. Namun bukan berarti kita tidak bisa selesaikan bersama. Saatnya kita membuka kembali persaudaraan, persahabatan, dan diplomasi serumpun antara Indonesia dan Malaysia, dan menjadikan ini sebagai sebuah benchmark atau contoh kepada negara-negara lain bagaimana persahabatan dua negara dengan semangat ASEAN ini bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam pandemi COVID-19. Baik, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami.